Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang tua tidak menanyakan tentang agama. Ketika ada seorang lelaki yang tampan datang, Masya Allah, dengan mobil yang tipis, yang kursinya cuma 2 di depan, Masya Allah. Langsung pertanyaannya orang tua, kapan rencana lamarannya? Nggak ada pertanyaan macam-macam. Padahal dunia ini fitnah. Orang-orang sombong karena kekayaan mereka. Mereka jadi sombong. Dengan duit, sebagian merendahkan orang lain. Makanya tidak sedikit wanita yang akhirnya seperti budak karena suaminya kaya raya. Dia tidak dihargai. Maka seharusnya yang kau tanya, kalau ada orang meminang, dia tanya Alhamdulillah. Jangan ditanya gajinya berapa. Masalah gaji terakhir nanti. Apa pertanyaan pertama? Ya maaf. Kira-kira pertanyaan pertama, Masya Allah, udah berapa juz hafalannya? Aduh, juz. Juz yang mana? Nah, itu yang seharusnya ditanyakan. Karena perhatian seseorang kepada Al-Quran, ini sebagai bukti kalau dia perhatian kepada agamanya. Kalau orang perhatian sama Quran, insya Allah sholat. Jadi sholat ini insya Allah dia sudah laksanakan. Alhamdulillah saya hafal ya juz 30. Ini sebuah kemuliaan tuh. Karena ibu-ibu coba tanya sama suaminya sekarang nih, yang sudah menikah punya anak, tanya sama suaminya, Mas, waktu saya nikah sama sampean, Mas, sampean hafal berapa juz? Ya, dari waktu itu sampai sekarang tetap nggak ada tambahan. Jadi dari menikah yang hafalannya cuma 5 surat sampai sekarang tetap 5 surat. Banyak seperti itu. Maka berarti wanita, gimana suamimu akan membawamu ke surga? Sedangkan salah satu buku panduan masuk surga tidak dibaca. Buku panduan masuk surga apa? Al-Quranul Karim. Maka dinahu, agamanya ini salah satunya kita tanyakan masalah bagaimana dia dengan Al-Quranul Karim. Apabila dia mengatakan, anak terus terang saya kalau hafalan sedikit, tapi Alhamdulillah tiap hari saya baca 1 juz. Alhamdulillah, ini tanda-tanda orang yang baik. Kalau antum takut dia tidak jujur, maka tanya sama orang lain. Demi surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, akhlak. Karena yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu apa? Sedekah, salat, zakat, puasa, haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu ma fil mizan husnul khuluq." Yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Setelah agama hablum minallahnya baik, nih akhlak yang mulia. Jangan sampai ada orang-orang yang hablum minallahnya baik pada hari kiamat bangkrut gara-gara akhlaknya buruk. Ketika ditimbang, sholatnya macam-macam dengan akhlak buruknya jumplang gara-gara akhlak buruk. Tuh para wanita ingat dengan hadis Nabi SAW tentang seorang wanita yang taqumul lail, sholat malam, puasa sunnah, sedekah, tapi kalau ngomong pedes, suka nyakitin tetangganya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hiya finnar, ini perempuan di neraka tempatnya. Maka masalah akhlak jangan diremehkan. Maka para wanita tatkala hendak menikah, perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, masalah agama dan masalah akhlak. Wa illa, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya hidup ini pilihan. Dan kalian pun bebas memilih pasangan hidup kalian.
Tapi kalau kalian nggak mau, kata Nabi SAW, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Akan terjadi kekacauan di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar sekali. Gara-gara tadi engkau tidak memperhatikan masalah akhlak dan agama. Dan itu pilihan. Para sahabat akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, in kana fi. Ya Rasulullah, gimana kalau orang ini tadi secara akhlak Masya Allah mulia, secara agama jangan ditanya, cuma sayangnya ya agak hitam sedikit dia. Mungkin. Atau miskin. Dia sih bagus semuanya. Cuma penghasilannya kayaknya tidak cukup untuk menghidupi anak-anak. Allahu Akbar. Allah berpesan, iyakunu fuqara yunihumullah min fadli. Kalau mereka orang yang fakir, mereka orang yang tidak mampu, Allah yang akan mencukupi mereka. Allah, bukan mertuanya, bukan presiden, bukan gubernur, tapi Allah yang akan mencukupinya. Di sini jemaah, Allah Jalla Jalaluh bisa menjadikan tuh menantu yang kaya dalam sehari jatuh miskin. Dan Allah bisa menjadikan menantu yang miskin, tapi karena dia akhlaknya mulia dan agamanya baik, Allah beri kecukupan dia. Siapa yang memberi kecukupan? Rabbul Alamin. Maka para sahabat ketika mengatakan in kana fi, gimana kalau dia secara itu udah baik tapi yang lainnya kurang? Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. 3 kali beliau mengatakan, nikahkan, kawinkan tuh orang. Kawinkan tuh orang. Asalkan sudah cocok sama anaknya. Karena anak perempuan gak boleh dipaksa juga. Anak perempuan ini ya dikasih pilihan juga dia. Nah, kayak gini nih nak. Banyak wanita sekarang ya kesian ya dengan hubungan bebas sekarang. Dengan adanya medsos. Sehingga wanita-wanita itu kebayang suami yang baik itu suami yang perlente. Insya Allah. Yang rambutnya klimis. Yang jamnya ya kalau dibuka sedikit orang langsung tahu harganya. Oh, nah. Kadang-kala seperti itu. Dia lihat sahib-sahibnya, Allah jamaah, banyak wanita-wanita yang hidup merana gara-gara salah milih pasangan hidup. Dan ini juga bermasalah dengan orang tua. Kadang-kala orang tuanya nggak paham agama. Ketika dilihat yang meminang, aduh jenggoten, kata dia, itu orang tua sudah. Aduh nak, kau salah milih calon nak. Ini aliran apa ini? Ini aliran Sungai Brantas. Emangnya aliran sungai gitu. Nah, itu kadangkala si perempuan sudah cocok, sudah nerima, tapi masalahnya di siapa? Di keluarga, di orang tua. Baik, tadi kita bicara sebelum pernikahan. Kalau ingin dibawa suaminya ke surga, dari sebelum menikah sudah diperhatikan. Yang kedua, ketika pernikahan, maka seorang istri, terus terang banyak orang tua yang mendidik anaknya hanya untuk melayani suami zahirnya saja. Masa si anak dimasukkan SMK, sekolah menengah kejuruan urusan apa istilahnya? Tata boga. Nah, nanti kalau kau menikah, bikin suamimu senang dengan makananmu. Ya, bukan cuma itu cuma. Maka terus terang orang tua perlu memperhatikan, mendidik, mendudukkan anaknya. Kalau kita lihat wanita-wanita jahiliyah dulu, sebelum Islam, wanita-wanita yang mulia itu ketika anak perempuannya dipinang, langsung didudukkan sama ibunya. Dijelaskan bagaimana dia menjadi seorang istri. Nah, jangan sampai suamimu kelaparan di rumah. Jangan sampai suamimu mencium aroma yang tidak baik. Jangan sampai semua melihat engkau dalam kondisi yang buruk. Jangan sampai dikasih nasihat semuanya. Sampai katakan, nak, jadilah engkau budak untuk dia. Ini ibu ngajarin anaknya.
Jadilah engkau budak untuk suamimu, suamimu akan jadi budak buat engkau. Dan dia akan menjadikan engkau jadi ratu buat dia. Ini di masa jahiliyah. Orang tua perlu menanamkan hal itu. Karena banyak wanita-wanita yang tidak siap. Seakan-akan dia itu enak banget, anak seakan-akan diperbudak. Suaminya ngomong, istriku minta air, ambil sendiri. Karena dia merasa enak banget, anak sebelum menikah bebas, anak disuruh-suruh sekarang. Akhirnya banyak terjadi perceraian. Karena si perempuan gak siap dengan ikatan pernikahan. Maka harus belajar apa hak-hak suami, apa kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. Anda tidak akan berbicara dengan bapak-bapak, Anda bicara sama ibu-ibu. Khususnya ibu-ibu, tolong didudukkan anak. Dan ajarkan kepada anaknya, sabar nak. Wanita kadang berpikir pernikahan itu semuanya manis. Iya, awalnya doang. Setelah itu akan banyak tanggung jawab. Akan ada gesekan antara suami istri. Kuncinya apa? Sabar. Sabar nak, ibumu dulu sama bapakmu juga sering ribut. Tapi ibu selalu ngalah. Tapi ada ibu-ibu yang mengatakan kepada anak, nak kau jangan mau diatur sama suamimu. Jangan mau. Kau itu harus jadi seperti ibu. Tuh bapakmu sama ibu dipanggil nurut. Masya Allah. Jadi rusak rumah tangga ini. Maka ini kalau ingin dibawa, tolong diajarin anak-anaknya itu. Tentang pelajaran menjadi seorang istri. Bagaimana di dalam Islam, istri yang baik, istri yang mulia. Dan saling mengingatkan. Tidak ada yang sempurna. Suami-suami itu banyak kekurangan. Dan istri juga memiliki kekurangan. Tatkala melihat kekurangan itu, jangan ditebarkan keluar rumah. Cukup engkau yang tahu. Kalau engkau mau cari solusi, datang ke orang yang alim. Dan ini jemaah, para wanita ya. Kalau punya masalah sama suaminya, jangan curhat sama ibunya. Tapi curhat sama mertuanya. Ibu-ibu dengar. Ibu-ibu. Nah, curhat sama mertuanya. Kenapa? Karena kalau dia curhat sama ibunya, ibunya ini sangat pengasih sama dia. Akhirnya sang ibu akan, udahlah kalau suamimu memang kayak gitu, nggak bisa dikasih tahu, udahlah kau minta cerai. Tapi kalau sama mertuanya, insya Allah mertua ngasih tahu anaknya enak. Karena anaknya sendiri yang dikasih tahu. Oleh karena itu kuncinya jaga hubungan baik dengan mertua. Ustadz mertua anak cerewet, tetap jaga, hormatin, dia adalah ibu suamimu. Ustadz mertua anak ini selalu seudon sama anak, tetap jaga hubungan baik. Lama kelamaan yang namanya baja kalau dipanasin leleh juga. Ada orang yang punya ibu mertua seperti baja, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Bagaimana cara melunakkannya? Dipanasin terus. Lama kelamaan itu mertua akan cinta sama menantunya. Tapi kalau si menantu ini sudah mulai Allahu Akbar, anak nggak salah disalahin, ibumu tuh nggak bener, ibumu tuh dolim, habis sudah. Tapi tolong dijaga. Jangan cerita kezaliman mertua kepada suami. Jangan. Diterima. Tapi engkau sendiri yang memperbaiki. Karena suami mau tidak mau akan belain siapa? Belain ibunya. Dia mungkin akan mengatakan kepada istriku, kau sabar. Sampai kapan sabar bang? Aku sudah gak kuat nih. Tetap kau sabar. Insya Allah baja itu ingat dibakar terus, bakar terus. Dibakar dengan apa? Dengan amal kebajikan, dengan kelembutan, dengan mohon sama Allah, dengan doa. Lama-lama mertua akan jadi baik. Karena kunci surga suami adalah bapak ibunya. Dan kunci surga seorang istri adalah suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab.